Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ira Rahmawati dengan NIM A1C220032. 1. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara mempunyai fungsi 1. Sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi yaitu 1. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Sebagai identitas nasional. 3. Sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah dan budaya. 4. Serta sebagai alat pemersatu suku bangsa. 2. Hakikat bahasa Indonesia baku. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga manusia memerlukan interaksi dengan manusia lainnya. Nah, untuk berinteraksi ini, manusia memerlukan bahasa. Yang dimaksud bahasa di sini adalah alat atau media kita untuk berkomunikasi. Dan pada hakikat bahasa Indonesia juga terdapat ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau keperluan tertentu. Dan di dalam ragam bahasa ini ada yang namanya ragam baku dan juga ragam yang tidak baku. 3. Ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Kata baku memiliki ciri-ciri yaitu 1. Bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. 2. Tidak dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. 3. Biasanya bukan bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari. 4. Memiliki arti yang pasti dan tidak rancu. Bahasa tidak baku memiliki ciri-ciri 1. Bentuknya mudah berubah. 2. Dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. 3. Biasanya digunakan untuk percakapan sehari-hari. 4. Dipengaruhi oleh zaman. Penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial. Media sosial merupakan tempat di mana kita dapat mengekspresikan diri kita, dan media sosial ini saat ini digunakan oleh segala kalangan, baik yang tua maupun yang muda. Kebanyakan dari kita menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa gaul dalam penggunaan media sosial. Walaupun kita menggunakan bahasa tidak baku atau bahasa gaul, kita harus tahu kapan kita dapat menggunakan bahasa gaul tersebut. Jangan sampai kita menggunakan bahasa gaul yang dapat menyakiti hati seseorang atau dapat menyinggung perasaan seseorang. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.